musafir benar. Boleh Ustaz. Nah, tetap dalam program kajian kini menginspirasi Nurani. Selamat pagi pemirsa, bagaimana kabarnya? Senang sekali saya Alia Renomas kembali hadir di acara Sehat Pagi. Kalau seandainya pagi-pagi biasanya kita bersiap-siap ya untuk beraktivitas, apalagi ini sudah awal minggu nih. Jalanan mulai ramai, terus kita pastinya terburu-buru nih untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Tapi kadang suka ganggu ya pemirsa, ketika kita lagi sibuk-sibuknya nih mempersiapkan baju untuk berangkat ke kantor, mungkin mempersiapkan bekal juga untuk anak-anak yang ingin berangkat ke sekolah. Kok gatel-gatel ya ini tangannya? Katanya sih ada beberapa orang yang bilang katanya nih kalau seandainya tangan gatel-gatel itu tandanya mau terima duit. Nggak tahu ya itu benar atau tidak, tapi yang jelas gatal-gatal pada tangan pastinya mengganggu. Dan tadinya yang kita itu lancar-lancar aja kegiatannya tiba-tiba aduh harus garuk-garuk. Apa ya ini, apakah mungkin jamuran atau mungkin alergi atau kayaknya saya nggak kenapa-napa deh kemarin-kemarin. Mulai berusaha untuk flashback nih pemirsa. Tapi ternyata pemirsa gatal-gatal itu bisa jadi menjadi salah satu pertanda dari jamuran. Dan jamuran ini bisa menyerang semua usia loh ternyata. Dari usia yang mungkin udah sunset usianya, terus usia muda, sampai juga balita. Pada pagi hari ini pemirsa kita akan mengenal jamur pada kulit dan cara mengatasinya. Sudah hadir bersama dengan Alia pada pagi hari ini seorang dokter yang luar biasa cantik ya. Dan senang banget baking nih, ada Dr. Fitri Jawas, spesialis kulit dan kelamin. Saya ingin menyapa dulu Dr. Fitri pada pagi hari ini pemirsa. Selamat pagi Dr. Fitri. Selamat pagi Mbak Alia. Bagaimana kabar ya dok? Alhamdulillah sehat. Sehat, bahagia ya dok ya? Alhamdulillah. Dok, kita pada pagi hari ini akan membahas seputar jamur ya dok ya, dan bagaimana cara mengatasinya. Kalau seandainya kita taunya tuh ya dok, biasanya jamur itu kan makanan ya, digoreng crispy enak dok. Betul. Nah ini kan jamur pada kulit, kok bisa sih dok ada jamur pada kulit? Sebenarnya jamur pada kulit ini apa dokter Fitri? Silakan dok. Terima kasih Mbak Alia. Selamat pagi pemirsa semuanya. Jadi memang bahasan kita pada pagi hari ini adalah tentang jamur pada kulit. Jadi kalau jamur pada kulit itu merupakan infeksi jamur yang memang bisa terjadi secara superficial di kulit, artinya di permukaan kulit, bahkan juga bisa terjadi di organ-organ dalam yang kita sebut dengan mikosis profunda. Jadi ada mikosis superficialis dan ada mikosis profunda. Nah, penyebabnya ya tentu saja jamur. Jamur itu kan memang bisa ada di mana aja ya Mbak Alia ya. Maksudnya bisa ada di tanah, bisa ada tumbuh di hewan juga gitu ya. Sehingga dia bisa menginfeksi manusia. Nah, manusia itu sebetulnya juga ada populasi jamur tetapi tentunya tidak banyak. Untuk karena adanya faktor predisposisi atau faktor-faktor pencetus, maka si jamur ini tumbuh berlebih sehingga akhirnya bisa menyebabkan infeksi. Oke. Awalnya sih seperti itu. Awalnya seperti itu. Untuk gejalanya sendiri itu seperti apa ya dokter Fitri? Baik. Kalau untuk gejala dari infeksi jamur di kulit, kita lebih utamakan untuk jamur yang superficial ya Mbak, karena itu kan kelihatan ya. Oke. Jadi kalau jamur di kulit itu bisa bercaknya merah, bisa juga bercaknya putih, tergantung penyebab ya. Jadi kalau misalnya dia penyebabnya adalah golongan dermatofita kita sebutnya, itu bercaknya biasanya warnanya merah gitu ya. Awalnya mungkin kayak koin kecil, kemudian lama-lama dia bisa melebar. Ya mungkin di layar juga kelihatan tuh ya. Jadi bercaknya itu lama-lama kemudian melebar ke arah tepi, dan di bagian tengahnya tuh seperti seolah-olah tuh sembuh. Cuma di bagian tepinya tuh tambah lebar dan tambah merah gitu ya. Dan tentu saja ada rasa gatal, dan gatalnya ini biasanya mengganggu. Letak dari lesinya itu biasanya sih di area-area yang lembab. Jadi di lipatan itu kan sering keringetan ya, kayak di lipatan ketiak. Kalau pada wanita seringkali di bawah payudara, kemudian di selangkangan. Kalau pada anak-anak tuh biasanya paling sering adalah di area popok. Mungkin mamahnya pipis lupa ganti popoknya gitu ya, akhirnya muncul jamur di daerah situ. Atau juga bisa jadi bercaknya putih.
Yang disebabkan kalau bahasa awamnya orang sering nyebutnya dengan panu. Nah, panu itu juga merupakan bagian dari jamur, infeksi jamur juga. Non-dermatofit, iya. Seperti itu. Jadi kalau panu sih biasanya pasien sudah aware. Biasanya mereka datang sudah bilang ke kita bahwa nih kayaknya saya panuan dok gitu ya. Cuman kalau jamur kulit yang bercak merah ini yang sering kali memang pasien salah menerjemahkannya ke dalam bentuk alergi. Jadi biasanya datang ke kita keluhannya sepertinya saya gatal alergi, gitu ya. Yang sudah dicoba dengan mengoleskan obat-obat alergi, anti alergi, tapi kok ternyata jadi tambah lebar. Nah, setelah kita lihat, oh ternyata memang bukan alergi. Jadi karena jamur kulit memang seperti itu. Kalau seandainya ini adalah tanda-tandanya warna merah ya dok ya. Cuman memang tidak ini ya Mbak Alia. Artinya memang tidak bisa disalahkan juga pasien karena alergi pun juga bercaknya seringkali kan merah, gitu ya. Jadi seringkali miss-nya itu di situ gitu. Sebetulnya sih jamur itu ya seperti saya sebutkan tadi, bercaknya itu awalnya mungkin kecil seperti koin, kemudian lama-lama melebar dan pinggirnya itu akhirnya bergerigi seperti bentukan pulau. Nah itu tuh seringkali memang penanda dari alergi. Penanda dari jamur. Kalau alergi itu biasanya dia ya bentuknya rata gitu ya, bercaknya merah rata begitu. Tapi kalau misalnya dia karena jamur tuh seringkali bercaknya tuh kayak ada geriginya gitu di bagian tepinya. Di bagian tengahnya itu merahnya berkurang, tapi bagian tepinya yang semakin melebar itu lebih merah warnanya. Biasanya tanda khasnya seperti itu. Dokter Fitri tadi itu sempat menarik juga ya ketika Dokter Fitri sempat mengatakan panu. Panu itu berwarna putih dan itu juga termasuk salah satu dari jamur ya dok ya. Nah ada beberapa orang juga yang suka mengatakan ketika ada muncul panu, ini tandanya kamu jorok ini ketika mandi handuannya nggak bersih, nggak kering, katanya seperti itu. Itu salah satu yang penyebab terjadinya panu. Saya ingin tanya nih ke Dokter Fitri, benar nggak sih dok sebenarnya yang omongan orang-orang yang katanya panu itu bisa muncul karena memang kita itu jorok, kurang untuk menjaga kebersihan, itu bagaimana Dokter Fitri? Ya, sebetulnya panu itu nggak selalu terjadi pada orang yang misalnya jarang mandi gitu ya Mbak ya. Cuman memang predisposisinya adalah pada orang-orang yang biasanya banyak keringat. Ya, banyak keringat, kemudian mungkin biasanya kan itu terjadi pada usia-usia produktif, anak-anak pun bisa. Misalnya yang suka olahraga gitu ya, banyak keringat, kemudian mungkin nggak langsung ganti pakaian, seperti itu ya, jadi keringatnya mendem lama gitu ya. Mungkin juga bisa jadi karena pakaian olahraganya terbuat dari bahan yang tidak menyerap keringat mungkin ya, atau mungkin juga size-nya nggak ketat untuk olahraga tertentu, mungkin butuh pakaian-pakaian yang seperti itu. Akhirnya bisa lebih mudah untuk terjadi jamur. Khusus yang panu ini ya. Tetapi kalau pada panu secara teori sebetulnya ada yang mengatakan bahwa ini punya faktor predisposisi genetik. Jadi kalau secara genetik dia mudah mungkin mengalami si panu ini ya di anak keturunannya juga bisa mewarisi sifat seperti itu. Atau juga yang diwariskan adalah jumlah kelenjarnya itu tadi. Kalau jumlah kelenjarnya itu banyak, ya kelenjar minyak dan kelenjar keringatnya itu banyak, itu juga akan memudahkan untuk terjadi infeksi jamur malassezia furfur kita sebutnya penyebabnya ya. Jadi golongan malassezia ini sebenarnya normal saya dan Mbak Alia juga punya, tapi jumlahnya sedikit. Untuk kondisi-kondisi tertentu dia bisa bertambah banyak dan akhirnya bisa menyebabkan infeksi. Baik, kalau begitu Dokter Fitri, ini menarik sekali ya pemirsa pembahasannya. Karena tadi Dokter Fitri juga sempat menjelaskan itu ketika jamur yang tadinya posisinya bisa kecil ya dok, tiba-tiba bisa melebar. Saya tadi mau bertanya kepada Dokter Fitri, itu kenapa bisa melebar dok? Apakah salah satu penyebab jamur itu yang tadinya kecil terus bisa melebar karena kita rajin untuk menggaruknya, atau mungkin karena memang kita tidak tepat nih untuk penanganannya. Pemirsa di rumah yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dokter Fitri seputar jamur, mungkin Anda punya keluhan atau putra-putri di rumah, orang tua di rumah punya keluhan seputar jamur pada kulit, silahkan bisa berkonsultasi langsung dengan Dokter Fitri. Via WhatsApp bisa ya pemirsa, nomornya sudah tertera di layar kaca Anda. Kami jeda sejenak, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi.
Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Headline. Oh, ini kok kenapa terjadi demikian? Harus ada tindakan yang lebih tegas lagi. Ini akan transparan, ini bisa dipercaya gitu, bahkan nggak cuma sekali dua kali. Keterlambatan kiriman atau ketidaksesuaian antara barang yang dikirim dengan barang yang diterima. Itu secara administrasi seharusnya ini juga jelas, tapi sampai sekarang masih tanda tanya sebenarnya siapa pemilik dari barang yang ditimbun atau dikubur di Depok ini. Kewajiban platform digital mendaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik atau PSE memunculkan kekhawatiran akan kerahasiaan pesan pribadi yang dikirim melalui aplikasi berpesanan. Irjen Verdi Sambo menyampaikan beberapa pernyataan terkait kasus ini. Baradae ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 338 KUHP junto, pasal 55 dan 56 KUHP tentang pembunuhan. Pemirsa, ketika kita gatel nih, biasanya di bagian tangan atau mungkin bagian lipetan, terus kita suka garuk-garuk. Terkadang ketika kita garuk itu semakin lega ya rasanya. Tapi tadi Dokter Fitri itu sempat menjelaskan loh pemirsa, kalau seandainya mungkin Anda mengalami jamur pada sela-sela kulit ya, lipatan kulit, itu katanya bisa melebar. Nah, pertanyaan saya, kenapa kok bisa melebar ya Dok ya? Apakah mungkin karena kita garuknya terlalu bersemangat atau mungkin karena memang tidak ditangani dengan tepat nih. Nah, kira-kira pun kalau seandainya melebar, dalam waktu berapa lama sih biasanya jamur itu bisa yang tadinya kecil terus tiba-tiba jadi lebar? Saya ingin kembali bertanya kepada Dokter Fitri. Kenapa Dok kok bisa tiba-tiba jamur yang tadinya ukurannya kecil terus tiba-tiba bisa menjadi melebar? Itu kenapa Dokter? Ya. Jadi ceritanya jamur ini tuh suka makanin keratin. Keratin itu adalah bagian dari kulit kita yang di bagian paling atas. Oke. Nah, itu tuh dikerokotin sama si jamur itu. Sebetulnya tidak ada hubungannya dengan apakah pasien itu menggaruknya heboh atau enggak sehingga dia melebar. Ya memang karena makanannya dia adalah sel kulit di bagian paling atas itu yang menyebabkan dia memang ya karena dia sifatnya cari makan ya Mbak. Jadi kan tambah lama tambah lebar, kulitnya dikerokotinnya tambah luas gitu. Sehingga lesi merah-merahnya pun juga semakin luas. Kalau misalnya pasiennya memang tidak aware dari awal untuk datang berobat ya tentunya proses makan-memakan di sel kulit ini kan nggak berhenti. Jadi kan dia lesinya juga bisa bertambah lebar. Seperti itu. Dok, kita pengen tahu dong Dok sebenarnya jenis-jenis jamur yang biasanya terjadi pada kulit ya Dok ya. Apa saja sih Dok? Karena tadi Dokter Fitri sempat menjelaskan panu juga termasuk salah satunya ya Dok ya. Selain itu apa lagi Dok? Baik. Jadi jamur itu bisa kita jumpai di hampir semua bagian tubuh kita. Jadi ada yang bisa dijumpai di area kepala, ya itu kita sebutnya tinea capitis. Jadi dia juga terjadinya itu rambutnya bisa jadi rontok, ya. Kemudian terjadi kebotakan setempat. Kalau kita lihat, ya memang itu juga harus dibedakan dengan penyebab kerontokan atau kebotakan yang lain. Itu gitu ya. kayak sejenis ketombe bukan Dok? Tanda-tandanya bisa jadi ada sisiknya seperti ketombe. Tetapi kalau yang spesifik karena jamur yang kita disebabkan oleh golongan trichofiton atau microsporum ya, itu nama genus-genus dari jamur itu memang bisa terjadi warna rambutnya itu berubah menjadi lebih pucat atau abu-abu disebutnya, atau dia patah persis di tempat munculnya rambut di kulit kepala. Jadi kalau dia patahnya persis di tempat munculnya rambut di kulit kepala, kalau kita lihat secara kasat mata tuh kayak titik-titik hitam gitu Mbak. Jadi kan dia patah tuh ya batang rambutnya, jadi dan botak kan. Nah kalau kita lihat tuh kayak ada bintik-bintik hitam, itu sebetulnya adalah batang rambut yang patahnya persis pada pangkal di kulit kepala gitu ya. Kemudian juga bisa terjadi ya, saya sebutkan tadi di lipatan kita sebutnya sebagai tinea cruris, atau bisa terjadi di badan yang bukan di area lipatan ya, bisa di dada, di punggung,
Itu kita sebutnya sebagai tinea corporis. Kemudian bisa di kaki, kita sebutnya tinea pedis, atau di tangan kita sebutnya sebagai tinea manus. Kalau itu dari lokasi-lokasinya. Kalau dari jenis-jenisnya ya seperti saya bilang tadi, ada yang dermatofita dan non dermatofit. Kalau yang dermatofita yang bercaknya merah tadi, mulai dari tinea capitis sampai tinea manus yang saya sebutkan tadi. Kemudian kalau yang panu atau ada lagi yang disebut dengan candidiasis. Nah, kalau candidiasis itu sama bercaknya merah, Mbak. Cuman dia biasanya kelihatan lebih merah dan lebih basah lesinya. Kemudian selain ada lesi yang merah besar bercaknya, di luar dari lesi merah itu ada lesi yang lebih kecil-kecil, merah-merah gitu ya, bintik-bintik. Nah, biasanya itu seringkali terjadi pada anak-anak yang saya sebut tadi ruam popok. Nah, itu tuh lebih ke arah candidiasis arahnya ya. Jadi berbeda diagnosa, ada yang kita sebut tinea, ada yang kita sebut candidiasis, ada yang kita sebut dengan pityriasis versicolor atau panu itu tadi. Jadi umumnya sih ada 3. Umumnya ada 3 itu ya dok ya. Dok, saya juga ingin tanya nih dok, sebenarnya kalau seandainya jamur ya atau infeksi jamur pada kulit, banyak nggak sih dok sebenarnya orang-orang yang memang mengalami itu? Kalaupun mereka mengalami, biasanya yang paling banyak terjadi keluhannya itu di bagian mana sih dokter? Baik. Kalau jamur memang bisa terjadi pada semua usia, saya bilang tadi. Kalau pada balita yang saya sebutkan tadi, paling sering terjadi ruam popok, itu termasuk jamur candidiasis. Kemudian kalau pada usia sekolah, paling sering memang jamur panu itu tadi ya. Nah, itu paling sering. Kemudian kalau pada usia dewasa, itu sih bisa terjadi di mana saja. Ya, bisa terjadi di kulit kepala, bisa terjadi di lipatan, bisa terjadi di anggota badan yang tidak berambut ya. Kemudian bisa terjadi di kuku juga yang kita sebut dengan tinea unguim. Itu bisa terjadi pada usia dewasa. Kalau pada usia tua itu paling sering. Nah, kalau usia tua tuh kita bicara pada penyakit yang menyertai. Seringkali kalau pada orang tua itu paling banyak jamur terjadi pada orang tua yang juga punya diabetes. Ya, gula itu menjadi salah satu makanan yang paling enak buat jamur. Gitu ya, sehingga pada penderita diabetes mellitus atau penderita istilahnya apa Mbak, gula darah ya. Gula darah. Nah, gula darah itu paling banyak memang diderita pada usia tua, yang menyebabkan mereka juga sering sekali terinfeksi jamur. Dan biasanya memang penampakan jamurnya tuh luas gitu ya kalau pada pasien dengan diabetes. Karena emang kan tempat makannya dia banyak ya, karena memang menderita gula darah itu jadi makanan yang empuk buat jamur, sehingga biasanya di lipatan ada, di lipatan bawah payudara ada, di di ketiak ada, di selangkangan ada. Nah, biasanya kalau udah luas seperti itu, biasanya pasti kita tanya, ibu punya diabetes gitu. Biasanya pasien akan ngaku, iya dok punya diabetes. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan kemungkinan besar memang jamur ya. Selain penampakannya yang khas, klinisnya yang khas, kita juga bisa confirm dengan pemeriksaan laboratorium sederhana. Jadi kita kerok kulitnya, kita lihat, oh ya memang di bawah mikroskop terlihat ada elemen-elemen jamurnya. Seperti itu biasanya. Dok, karena kan mungkin bagi beberapa orang kalau seandainya memang terjadi infeksi jamur pada kulit suka menganggap enteng ya dok. Betul. Ya. Nah, pertanyaan saya adalah kapan sih sebenarnya kita itu sebaiknya pergi dan memeriksakan diri ke dokter jika memang sudah terjadi infeksi jamur nih pada diri kita? Kadang kita suka anggap enteng aja kan, mikirnya udah cari obat aja sana ke apotek diminumin. Betul. Nanti akan membaik dengan sendirinya. Betul. Tapi bagaimana jika memang tidak membaik gitu loh dok? Nah, kapan kita akan harus pergi ke dokter untuk memeriksakannya? Sebetulnya seringkali ini salah gitu ya. Jadi pasien itu datang sudah dengan riwayat salep macam-macam gitu. Diolesin banyak sekali jenis salep. Dan biasanya mereka datangnya bukan ke dokter tapi langsung ke apotek gitu. Bilangnya cuman saya mau beli salep untuk gatal. Ya tidak salah apotek ya, karena mereka bukan dokter, jadi langsung aja dikasih salep gatal. Nah, salep gatal yang biasanya umumnya diberikan oleh apotek adalah salep untuk alergi, jadi bukan salep untuk jamur. Nah, seringkali juga ditambahkan dengan obat-obatan anti alergi, bahkan ditambahkan dengan obat anti radang. Karena emang biasanya kalau alergi itu pasangan dari obat anti alerginya itu adalah obat anti radang. Padahal in fact obat anti radang, kemudian salep-salep obat anti alergi itu biasanya justru kalau dioleskan pada yang diagnosanya jamur itu menyebabkan jamurnya menjadi bertambah luas, bertambah lebar. Karena pada obat anti alergi itu atau diberikan obat anti radang itu tujuannya adalah untuk menekan radangnya, sehingga otomatis
sistem kekebalan tubuh atau sistem imun di daerah situ itu diturunkan. Memang tujuannya adalah untuk menekan keradangannya. Padahal kalau pada infeksi jamur, kalau misalnya keradangannya ditekan dengan menurunkan sistem kekebalan tubuh di daerah situ, jamurnya itu justru akan menjadi semakin leluasa untuk menyebabkan infeksinya menjadi bertambah berat gitu, sehingga bercak merahnya juga bertambah lebar. Nah, kapan kita ke dokter? Memang betul obat-obatan anti jamur itu juga banyak kok yang dijual bebas ya. Kalau kita kenal ada Salep 88 seperti itu ya, itu memang sebagian besar isinya adalah obat anti jamur. Kalau misalnya dia diagnosa pasiennya benar, artinya pasiennya tahu bahwa sekarang kan Google tuh gampang sekali memberikan informasi ya Mbak. Betul. Jadi pasiennya jeli misalnya dilihat ini kayaknya kok lebih mirip ke jamur ketimbang ke alergi. Misalnya pasiennya pintar, dia oleskan obat anti jamur yang dijual di pasaran dan sembuh sih sebetulnya tidak masalah. Tetapi kalau pada saat dia merasa bahwa gatal-gatalnya menjadi semakin lebar, semakin parah, atau jika memang gatal-gatalnya itu juga pada diri pasien itu ada penyakit yang menyertai, nah gitu ya, kemudian dirasa dengan obat-obatan yang sudah dioleskan itu tidak sembuh ya, monggo silahkan konsultasi. Sebaiknya sih memang jangan langsung memutuskan sendiri dan diolesi sendiri dengan obat-obatan atau diminumi obat, karena diagnosanya itu belum tentu jamur juga. Diagnosanya juga belum tentu alergi gitu ya. Jadi karena memang kami sudah terlalu sering melihat di praktek gitu ya, sehingga bisa membedakan yang mana jamur, mana alergi. Jadi sebaiknya kalau misalnya memang ada pasien atau mungkin pemirsa yang mengalami gatal-gatal bercak merah di kulit, sebaiknya memang tidak diobati sendiri, langsung konsultasi aja. Oke, baik kalau begitu Dokter Fitri. Ini kita kayaknya harus angkat telepon dulu ya, ada pemirsa yang ingin konsultasi langsung dengan Dokter Fitri. Baik. Halo, selamat pagi. Halo. Halo. Halo, dengar suara saya? Kita nggak dengar suaranya nih. Halo, selamat pagi. Halo. Oke, baik, terputus tampaknya. Baik kalau begitu. Dok, kita kayaknya harus jeda sejenak ya Dok ya. Pemirsa di rumah yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dokter Fitri seputar jamur dan bagaimana cara penanganannya, silahkan bisa via WhatsApp atau juga bisa via telepon interaktif ya pemirsa ya. Nomornya sudah tertera di layar kaca Anda. Kami jeda sejenak, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Presiden Joko Widodo bertemu Perdana Menteri Kishida Fumio. Dalam pertemuan ini, kedua pemimpin negara sepakat untuk memperkuat kerjasama di bidang perdagangan. Sejak tahun 2005 hingga tahun 2020, ACT menghimpun dana donasi dari umat hingga mencapai 2 triliun rupiah. ACT memotong sebesar 25% dengan alasan untuk dana operasional yayasan. Diyakini sulit menentukan pilihan. Ini malah bukan satu, mungkin kamu sudah membawa ke rumah lebih dari satu, mungkin dua, mungkin tiga, terus dikat-kat terus. Sunio dan nengli kei tertahu dan jadi bulan ini dalam pekerjaan dihasilkan oleh si kerbau ini. Tapi Jawa Positif punya program baru yang seru banget, Show with Andre Show. Bersama My Bestie Merlin. Kembali lagi di Sehat Pagi ya pemirsa, dan sekarang saya ingin membacakan WhatsApp yang sudah masuk pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Dok, saya mau bertanya, tidak mencantumkan nama ya ini, soalnya mau konsultasi nih ke Dokter Fitri ya.
Saya mau bertanya, kok bagian kulit selangkangan saya keduanya mengelupas dan terasa sangat gatal ya dok? Selangkangan saya mengelupas walaupun sedikit. Kulit selangkangan jadi tipis, berwarna kemerahan, dan terasa perih. Oke, dan terasa gatal juga dok. Jadi kalau seandainya terkena air terasa perih. Tapi bagian kanan tidak mengelupas seperti yang kiri dok. Itu kenapa ya dokter? Apa gara-gara infeksi jamur? Apakah ini pengaruh pada celana dalam yang lembab? Solusinya apa ya dokter? Sebelumnya terima kasih. Silakan dokter Fitri. Baik, terima kasih buat yang sudah mengirimkan WhatsApp untuk bertanya. Kalau dia bercaknya merah kemudian ada sisiknya, bisa jadi jamur, bisa jadi juga tidak. Kalau jamur memang dominannya itu adalah rasa gatal, kemudian bercak merahnya seperti yang saya sudah sempat sampaikan tadi, bercak merahnya itu tuh bentuknya seperti gambaran pulau gitu ya. Jadi mungkin tadinya dia kecil, kemudian ada beberapa karena dia semakin melebar dan menyatu akhirnya antar bercak, jadi dia membentuk bentukan seperti pulau. Dan kalau jamur memang biasanya simetris kanan kiri ya. Kalau dia perih itu bisa jadi karena digaruk kemudian kulitnya menjadi lecet. Nah, itu yang menyebabkan dia biasanya perihnya itu dari situ gitu ya. Kalau kena air perih biasanya. Solusinya bagaimana? Kalau misalnya hanya diceritakan seperti ini sulit bagi saya untuk menebak apakah memang ini infeksinya jamur atau bukan. Memang inspeksi atau melihat langsung lesinya itu adalah yang paling benar gitu buat kita untuk bisa menegakkan diagnosa gitu ya. Jadi sebaiknya memang datang langsung ke kami, ke dokter spesialis kulit terdekat di tempat tinggal Mbak atau Mas yang berkonsultasi, sehingga kita bisa melihat langsung lesinya apakah betul ini jamur atau bukan gitu ya. Ataukah ini memang iritasi kulit. Penyebabnya dari pakaian dalam, mungkin kalau jamur bisa jadi sih sebetulnya dari pakaian dalam yang terlalu ketat, dari bahan yang tidak menyerap air atau tidak menyerap keringat, itu bisa sih menjadi salah satu faktor pencetus untuk terjadinya infeksi jamur gitu ya, karena daerah sana lembab gitu. Solusinya ya nanti kalau misalnya memang datang berkonsultasi, kalau kita lihat memang itu jamur ya tentunya akan diberikan obat anti jamur, bisa dalam bentuk salep atau obat minum tergantung dari luas lesinya. Kalau lesinya kecil aja sih biasanya hanya dengan pemberian salep sudah cukup, tetapi kalau misalnya dia agak luas, lebar, nah itu biasanya bisa dibantu juga dengan obat minum. Tetapi kalau misalnya dia ternyata iritasi kulit atau alergi, ya tentunya obatnya berbeda lagi. Maka dari itu pentingnya datang untuk berkonsultasi langsung, sehingga obatnya bisa tepat. Karena kalau hanya sekedar diceritakan itu kita kadang-kadang bisa mispersepsi ya. Sehingga nanti jadi kalau misalnya keluhannya sudah seperti ini, memang sebaiknya langsung periksakan diri ke dokter ya. Betul. Dok ya, supaya bisa langsung dilihat seperti apa sih ini keluhannya dan akhirnya bisa disesuaikan untuk pemberian obat-obatannya ya dok ya. Nah dok, yang menjadi pertanyaan saya selanjutnya, ini kan kadang kalau seandainya di bagian selangkangan ya dok, orang itu terkadang suka malu untuk datang berkonsultasi ke dokter karena memang itu bagian yang private ya dok ya. Kita pengen tahu dong dok, kalau seandainya memang ada keluhan seperti infeksi jamur nih pada kulit, kita datang ke dokter akan seperti apa sih kira-kira dok untuk pemeriksaan dari dokter, terus udah gitu apakah hasil dan analisanya bisa langsung kita dapatkan pada hari itu juga ataukah mungkin harus menunggu beberapa hari. Nah itu bagaimana dokter Fitri? Baik, kalau kita tahan dulu ya dok ya, karena kita mau angkat telepon dulu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Dengan Bapak siapa? Ya. Selamat pagi ya. Pagi, dengan Bapak siapa? Dari Pak Tuhan. Pak Burhan ya? Tuhan. Oke. Bapak di mana? Tuhan. Bapak di mana posisinya, Pak? Saya di Surabaya. Bapak di Surabaya. Silakan, Pak. Ya. Saya ini mulai kecil sakit sering minum obat. Terus sekarang ini kan usia saya sekitar 60. Ya. Punya penyakit diabetes. Barusan dari dokter itu dikasih obat. Kok habis minum obat itu malah gatel di tangan sebelah kiri, sebelahnya sikut. Terus lama-lama kok itu sebelah kanan juga gatel. Apakah ini pengaruhnya obat itu? Apa memang pengaruhnya diabetes ini?
Apa energi maksud saya itu loh, energi obat atau kena diabetes ini. Matur nuwun. Terima kasih banyak Bapak Burhan, sehat selalu Pak. Ya, silakan Dok untuk keluhan dari Bapak Burhan. Iya, terima kasih Pak. Memang kalau diabetes itu sebetulnya juga bisa menyebabkan gatal, tapi biasanya gatal karena diabetes itu lokasinya khusus, biasanya di kaki bagian depan itu ya. Jadi kulitnya biasanya agak kering, kemudian muncul bercak-bercak kemerahan tipis gitu ya, kemudian rasanya juga ada gatalnya. Tetapi kalau misalnya Bapak habis minum obat, seperti yang tadi Bapak ceritakan, habis minum obat, kemudian beberapa saat kemudian, mungkin 1 atau 2 hari setelahnya muncul bercak-bercak merah, kemudian ada rasa gatalnya, bisa jadi itu adalah alergi karena obatnya. Jadi kalau coba Bapak perhatikan, apakah obat yang diberikan ini adalah jenis obat yang baru, yang berbeda dari obat yang biasanya dikonsumsi, karena memang kan kalau penderita diabetes tuh kadang kan obatnya banyak ya Mbak ya. Mungkin juga penyakitnya Bapak ini bukan hanya diabetes, tapi barangkali ada penyakit penyerta lain, misalnya ada hipertensi atau darah tingginya, sehingga juga harus mengkonsumsi obat. Coba mohon diperhatikan apakah obat yang Bapak konsumsi terakhir ini adalah obat baru jenisnya. Karena bisa jadi juga obat yang tidak pernah dikonsumsi kemudian dikonsumsi itu menyebabkan gatal sih, bisa jadi itu adalah karena alergi terhadap obat tersebut. Jadi bagaimana solusinya? Bapak bisa berkonsultasi ulang kepada dokter yang meresepkan obat tersebut. Bisa disampaikan kalau setelah minum obat ini kok gatal gitu ya. Mungkin bisa di stop dulu obatnya, karena dengan menghentikan obat yang diduga sebagai penyebab itu kadang juga gatalnya jadi hilang sendiri sih sebetulnya gitu ya. Tetapi kalau tidak hilang, biasanya nanti dokter yang meresepkan akan mengkonsultasikan dengan dokter spesialis kulit gitu untuk bisa diberikan obat yang khusus bisa meredakan atau menghilangkan rasa gatal yang dialami oleh Bapak tadi. Oke, gitu, ya. Kalau begitu semoga membantu ya Pak Burhan, dan semoga sehat selalu Pak Burhan. Baik Dok, tadi kita sempat terpotong ya tentang bagaimana sih kalau seandainya kita memeriksakan diri ke dokter nih Dok. Ya. Akan seperti apa sih diagnosa pemeriksaan dokter tentang umpamanya keluhan pada jamur nih pada kulit kita. Akan seperti apa Dok analisanya? Baik. Kalau misalnya tadi Mbak Alia menyebutkan kan di selangkangan. Betul. Ya, gimana tuh cara meriksanya ya? Memang mau tidak mau pakaiannya harus dicopot sehingga daerah selangkangannya bisa terlihat jelas, kita bisa periksa dan kita bisa menentukan apakah ini jamur atau bukan. Begitu juga dengan area-area di kulit yang lain, memang harus jelas kita bisa melihat gitu ya. Jangan malu, jangan ragu untuk datang berkonsultasi ya, karena itu tadi saya bilang kadang-kadang memang kalau diobati sendiri belum tentu diagnosanya itu tepat, belum tentu obat yang dikonsumsi atau digunakan itu juga tepat gitu ya. Kemudian apakah diagnosanya bisa hari itu langsung tegak dan obat bisa hari itu langsung kita peroleh resepnya? Kalau untuk jamur bisa. Jadi begitu kita lihat, nah seperti gambar ini nih, di tangan itu kalau dilihat tuh ya gambar tepian dari lesinya itu tuh seperti bergerigi ya, seperti gambaran pulau-pulau seperti itu. Nah kalau infeksi jamur memang khas seperti itu. Jadi kalau saya sebagai klinisi melihat itu bisa langsung menegakkan diagnosa, langsung bisa memberikan resepnya. Jadi kalau hanya sedikit gitu biasanya kita hanya memberikan salep aja sudah cukup. Tetapi kalau misalnya dia lesinya ada di beberapa tempat, misalnya yang saya sebutkan tadi ya, di badannya ada, di selangkangan ada, kemudian di lipatan-lipatan yang lain juga ada, diperlukan juga pemberiannya dibantu dengan obat yang minum. Seperti itu. Kalau begitu. Dok, ini kita kembali ke WhatsApp ya Dok ya, membacakan WhatsApp yang masuk ini untuk Ibu Widya di Surabaya. Selamat pagi Bu Widya. Bu Widya ini usianya 68 tahun dokter, menderita diabetes 5 tahun, dan akhir-akhir ini kakinya kadang gatal sekali, tapi tidak ada bercak merah atau tanda lainnya. Apakah karena diabetes? Karena sering saya kasih bedak Dok, tapi redanya hanya sebentar. Dan bekas yang tergaruk itu warnanya jadi gelap. Setelah tak gatal warna kulitnya jadi menghitam. Nah, mohon petunjuk dokter, perlu diberi salep apa? Apakah untuk pencegahannya supaya tidak gatal? Saya juga minum obat darah tinggi. Mohon petunjuk dan terima kasih. Silakan Dokter Fitri untuk Ibu Widya. Terima kasih Ibu Widya. Untuk keluhan Ibu Widya memang bisa jadi sih karena diabetesnya. Saya bilang tadi tuh memang diabetes itu tuh bisa menyebabkan rasa gatal yang tidak spesifik, dalam artian tidak ada bercak merahnya gitu ya. Pokoknya gatal aja ya. Langkah-langkah yang harus dilakukan yang paling mudah sebetulnya Ibu bisa lakukan adalah yang pertama,
pakai sabun mandi yang lembut, ya bisa sabun bayi gitu ya, dipilih sabun cair itu lebih baik. Atau sabun-sabun yang memang ada klaimnya bahwa dia mengandung moisturizer atau pelembab yang lebih banyak daripada sabun biasa, itu bisa dipakai. Kemudian yang kedua, setelah mandi bisa dioleskan pelembab. Pelembab itu banyak sih modelnya dan jenisnya yang dijual di pasaran. Kalau memungkinkan, ibu bisa beli di apotik pelembab kulit dalam bentuk lotion atau krim yang tidak mengandung parfum yang banyak. Mungkin kalau dia body lotion kan yang diutamakan wanginya gitu ya. Tapi kalau untuk keluhan-keluhan yang seperti semacam yang ibu keluhkan ini, sebaiknya memang tidak mengandung pewangi yang terlalu kuat gitu ya. Jadi biasanya kalau di apotik tuh ada yang dijual pelembab khusus gitu ya. Karena usia ibu, kemudian juga karena penyakit dasarnya yang ada diabetesnya, itu biasanya kulitnya memang cenderung lebih kering dari usia yang lebih muda, sehingga butuh pelembab. Karena kekeringan pada kulit pun juga bisa menyebabkan keluhan gatal. Kalau misalnya memang tidak ada bercak yang spesifik, saya rasa bisa dicoba itu dulu. Jadi pakai sabun mandi yang lembut, kemudian setelah mandi langsung dioleskan pelembab setelah ibu mengeringkan kulit ya dengan handuk. Tapi kalau misalnya dengan itu juga masih belum teratasi rasa gatalnya, bisa berkonsultasi dengan kami. Oke, baik kalau begitu. Ya, semoga sudah cukup jelas ya untuk Ibu Widya di Surabaya. Sehat selalu ya Bu ya. Tapi kita sekarang kayaknya harus jeda dulu deh ya pemirsa. Gak apa-apa ya, nanti setelah kami kembali kita akan kembali membacakan WhatsApp yang sudah masuk pada pagi hari ini. Jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Kebakaran hebat di California Utara dekat perbatasan Oregon telah membuat 2.000 penduduk mengungsi dan telah menghancurkan rumah-rumah dan infrastruktur penting, telah menghanguskan lebih dari 51.000 hektar. Satgas Pangan Mabes Polri turun tangan menyelidiki temuan ribuan kilogram sembako bantuan presiden yang ditemukan terkubur di Kota Depok. Hingga kini Mabes Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pihak yang terlibat dalam distribusi bantuan sosial tersebut. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Terima kasih ya pemirsa, masih stay tune di Sehat Pagi, masih bersama dengan Dr. Fitri nih di sini. Kita masih membahas seputar jamur dan bagaimana sih cara penanganannya. Nah, sekarang saya ingin menyapa dulu nih, ada Ibu Yati di Semarang. Halo Bu Yati di Semarang yang ingin berkonsultasi dengan Dr. Fitri. Ceritanya gini Dok, kulit kepala saya itu gatal dan mengelupas seperti ketombe dokter. Tapi semakin lama semakin melebar sampai ke muka, sampai juga ke alis. Nah, area alis ini tidak gatal tapi kering dan mengelupas. Bagaimana solusinya ini dokter? Silakan untuk Ibu Yati dari Semarang, Dokter Fitri. Terima kasih Ibu Yati. Jadi kalau ada gatal-gatal pada area kulit kepala, kemudian lama-lama semakin meluas sampai ke area wajah, mungkin dari dahi kemudian turun ke alis, itu bisa jadi juga karena jamur ya. Bisa jadi karena jamur. Jadi kalau
sebetulnya kalau kita bisa langsung lihat ya, itu lebih tepat sih diagnosanya apakah ini golongan jamur dermatofit atau non dermatofit gitu ya. Karena kalaupun dia disebabkan karena produksi dari kelenjar minyak yang berlebih pun itu juga bisa. Jadi di kulit kepala, kemudian di area wajah seperti di dahi, di atas alis itu kelenjar minyak kita itu jumlahnya cukup banyak. Ya, kemudian itu juga kalau misalnya dia berproduksi berlebih, minyaknya itu keluar mengiritasi bagian permukaan kulit, itu lebih ke arah iritasi sih arahnya gitu ya, bukan ke jamur. Itu yang kita sebut dengan dermatitis seboroik. Jadi itu juga bisa menyebabkan rasa gatal atau misalnya dia bercaknya itu merah tipis, kemudian kulitnya mengelupas. Itu lebih arahnya ke dermatitis seboroik disebutnya. Itu lebih ke dia bisa juga ketumpangan jamur di situ, tetapi dia secara klinis dia lebih ke arah iritasi gitu ya, jadi bukan infeksi jamur. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga sih bisa jadi itu juga jamur gitu ya. Nah, untuk penanganan yang tepat sih bisa jadi ibu silahkan datang berkonsultasi, itu yang paling pas ya saya rasa, karena bisa jadi dua kemungkinan itu. Jadi bisa jadi itu adalah dermatitis seboroik disebutnya, itu adalah karena iritasi dari produk kelenjar minyak ibu, atau bisa jadi juga itu jamur. Dua penyakit ini obatnya itu berbeda, sangat berbeda. Jadi sebaiknya memang datang berkonsultasi ke dokter spesialis kulit terdekat yang ada di Semarang ya, di tempat tinggal ibu, untuk dilihat secara langsung oleh dokter gitu, untuk bisa menentukan ini arah diagnosanya kemana, sehingga obat yang mana yang dipilihkan itu akan menjadi lebih pas gitu. Oke, kalau begitu. Selanjutnya ya dok, saya ingin menyapa dulu, ada, nggak tahu bapak, nggak tahu ibu nih, ada Nur di Mojokerto dokter. Ceritanya gini dok, saya ini terkena jamur di kulit ketiak dan sudah periksa ke dokter. Tapi saya lupa dok, ingin bertanya, bolehkah dok pakai deodoran saat infeksi jamur kulit dokter? Nah, ini bagaimana? Ya, kalau sedang terjadi infeksi sebaiknya jangan dulu. Ya, jadi kalau misalnya masih belum sembuh mbak, itu sebaiknya, saya nggak tahu ini ya juga betul ya laki-laki atau perempuan. Jadi kalau misalnya dia masih merah, masih gatal, sebaiknya pemakaian deodoran dihentikan dulu. Dikonsentrasikan untuk pemakaian salep obatnya dulu, jika memang diberikan salep, gitu ya, sebaiknya itu dulu. Jadi nanti kalau misalnya infeksinya sudah reda, sudah betul-betul sembuh, lanjutkan dulu terapinya dalam 2 minggu. Jadi setelah bercak merahnya hilang, lanjutkan dulu tuh salep-salepnya selama 2 minggu gitu ya. Tujuannya apa? Supaya mencegah terjadinya kekambuhan. Jadi setelah 2 minggu selesai, kemudian bercak merahnya sudah tidak ada sama sekali, boleh lagi dilanjutkan pemakaian deodorannya. Tetapi kalau misalnya itu nanti berulang lagi infeksinya, berarti kemungkinan tuh sangat lembab sekali. Bisa jadi karena produksi kelenjar keringatnya yang terlalu berlebih sehingga daerah sana lembab, jadi makanannya empuk buat jamur sehingga penyakit jamurnya ini, infeksi jamurnya kambuh lagi. Nah, kalau seandainya itu terjadi, bisa diatasi dengan pemakaian, jadi deodorannya diganti dengan pemakaian bedak yang sebaiknya juga bedak yang dipakai adalah yang mengandung obat anti jamur. Oke. Gitu. Jadi nanti diabsorb kelebihan kelembapannya sehingga jamurnya tidak gampang muncul lagi. Seperti itu. Dok, umpamanya nih lagi dalam masa terapi untuk penyembuhan infeksi kulit jamur ya dok ya, ada nggak dok kira-kira pantangan-pantangannya yang sebaiknya jangan dilakukan? Umpamanya jangan terlalu berkeringat berlebih ya gitu, atau mungkin jangan digaruk ya, atau bajunya seminggu harus atau sehari harus diganti 3 kali ya. Ada nggak sih dok kira-kira pantangan-pantangan yang sebaiknya mungkin kita hindari ketika sedang terjadi infeksi kulit pada jamur dan sedang ini perawatan gitu loh dokter? Ya. Sebetulnya kita nggak bisa melarang pasien untuk tidak berkeringat berlebih. Misal pasien emang doyannya olahraga, nggak apa-apa, lanjutkan aja aktivitas olahraganya. Tetapi jangan lupa memang kalau ada keluhan ya harus diobatin. Obatnya jalan terus, aktivitasnya silahkan dilanjutkan seperti biasa. Cuman memang kalau misalnya udah basah banget nih bajunya, sebaiknya diganti. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah bahan dari pakaiannya gitu ya. Sebaiknya kalau memang gampang gatal-gatal karena jamur ya pakai pakaian yang nyaman, terbuat dari katun sehingga mudah menyerap keringat gitu ya, bukan dari bahan misalnya polyester atau nilon misalnya yang sulit untuk menyerap kelembapan ya. Jadi sebaiknya gunakan bahan dari bahan katun. Kemudian
bisa juga diatasi dengan kalau misalnya itu sering terjadi, ya itu saya sebutkan tadi, bisa bagian badan atau bagian lipatan itu diberikan atau diaplikasikan bedak yang mengandung anti jamur. Itu sangat membantu gitu ya. Kemudian yang pasti ya memang kalau sedang ada keluhan ya harus diobati dengan tepat, datang berkonsultasi sehingga bisa diberikan obat yang tepat. Kalau berapa kali harus ganti baju sih tergantung dari keringatnya itu ya. Kalau misalnya emang banyak banget ya harus bawa baju cadangan saya rasa ya. Jadi kalau basah ya karena memang kan ada Mbak tipe orang yang memang gampang sekali keringetan. Memang karena jumlah kelenjar keringat yang diparingi sama Tuhan itu memang banyak. Jadi memang keringatnya gampang ngucur gitu. Ya emang harus diganti gitu ya. Jangan juga menggunakan pakaian yang terlalu ketat. Ini mungkin juga harus diperhatikan ya. Pakaian dalam yang terlalu ketat jangan. Kemudian mungkin jeans atau celana yang terlalu ketat ya itu memang sebaiknya jangan gitu ya. Kalau emang gampang berjamur kulitnya atau gampang gatal-gatal memang itu sebaiknya dihindari. Oke, selanjutnya Dok, saya ingin menyapa Bapak Eko di Krian. Bapak Eko ini bercerita gini, Dok, dokter saya mau nanya, kemaluan saya itu terkena jamur. Nah, jika saya sembuh dokter, apakah saya harus merebus pakaian yang pernah saya pakai saat terkena jamur atau hanya langsung dicuci saat setelah menggunakannya? Nah ini bagaimana dokter untuk Bapak Eko di Krian, Dok? Terima kasih Bapak Eko. Jadi kalau memang betul itu jamur, sebetulnya sih nggak perlu sampai harus merebus pakaian. Cukup dicuci seperti biasa, disetrika, panas biasa aja sih sebetulnya tidak masalah gitu ya. Kecuali kalau dia bukan jamur gitu ya. Memang ada penyakit yang kita sebut sebagai gudikan. Itu juga gatalnya bisa juga terjadi di area kemaluan, tetapi juga terjadi bisa di area badan yang lain ya. Misalnya di sela-sela jari tangan, kemudian di sekitar pusar gitu ya. Itu juga gatal kalau gudikan. Dan biasanya juga ada sumber penularnya dalam artian kalau gudikan tuh nggak cuma satu orang dalam keluarga yang gatal. Biasanya satu rumah itu gatal semua gitu ya. Nah itu kita bisa curiga itu ke arah situ gitu. Kalau itu memang dibutuhkan, jadi bajunya itu direndam air panas sebelum dicuci, kemudian dicuci bersih, kemudian setelah kering disetrika yang panas gitu ya. Karena memang kutu sebagai penyebab gudiknya itu seringkali sembunyi atau menyelip di sela-sela serat-serat pakaian gitu. Itu sering terjadi sehingga kita biasanya memang memberikan nasihat kepada pasien untuk merebus bajunya atau direndam dengan air panas sebelum dicuci, kemudian dicuci seperti biasa, setelah kering kemudian disetrika panas. Tapi kalau memang itu penyebabnya karena jamur sih saya rasa tidak perlu sampai harus merebus atau merendam pakaian dengan air panas. Cukup dicuci seperti biasa dengan deterjen yang bersih kemudian disetrika. Itu aja sih. Oke, baik kalau begitu. Dok, kita jeda dulu ya dok ya. Pemirsa di rumah kami kayaknya harus jeda sejenak ya. Tapi kami masih menunggu kok yang masih mau berkonsultasi langsung dengan Dokter Fitri. Mumpung masih ada waktunya, kami masih menunggu Anda. Bisa via WhatsApp pemirsa atau bisa via telepon interaktif. Kami jeda sejenak. Jangan kemana-mana, Sehat Pagi akan segera kembali sesaat lagi.
Kita berada di segmen terakhir Sehat Pagi, pemirsa, dan sekarang saya ingin memberikan pertanyaan mitos atau fakta kepada Dr. Fitri. Ini terkait dengan banyak sekali ya mitos mungkin yang berkembang di masyarakat seputar penyakit infeksi jamur pada kulit. Makanya nih daripada kita menelan beritanya itu mentah-mentah, nggak tahu ya kebenarannya iya atau enggak, lebih baik kita tanyakan nih pada yang ahli ya pemirsa ya. Baik ya dok, siap ya dok, nanti Dr. Fitri kasih penjelasan singkat saja ya dok ya. Untuk yang pertama dokter, mitos atau fakta? Jamur kulit tidak menular. Mitos atau fakta dok? Fakta, betul. Kalau dia karena jamur dermatofit biasanya tidak menular. Tapi kalau misalnya dia ada sih beberapa mbak, kayak misalnya yang di kulit kepala bisa ya, kalau pakai sisir bareng-bareng itu bisa. Oke, tapi basically memang dia tidak menular ya dok? Ya, dia personalize sih sebetulnya. Asal nggak ya itu gantian handuk misalnya atau gantian sisir, nah itu sih bisa. Tapi kalau misalnya hanya sekedar bersentuhan, berdekatan dengan orang penderita penyakit jamur tidak menular. Tidak menular. Baik, selanjutnya dokter, mitos atau fakta? Panu adalah penyakit keturunan. Fakta, betul. Jadi seperti saya tadi sudah sempat singgung mbak, ada faktor predisposisi genetik namanya. Jadi kalau misalnya orang tuanya gampang panuan, anaknya bisa jadi juga menderita keluhan yang sama. Jika ya itu tadi ada pencetus, selama nggak ada pencetus sih nggak apa-apa gitu ya. Oke, selanjutnya dokter, mitos atau fakta dokter? Keringat berlebihan memicu panu. Betul, fakta. Fakta. Selanjutnya, gejala infeksi jamur meliputi demam, lesi kulit, sesak nafas, sakit kepala, dan kelelahan. Kayaknya itu lebih ke infeksi yang lain ya, saya rasa bukan jamur ya. Kalau ada demam dan lain sebagainya itu, kalau jamur hampir tidak pernah terjadi. Kalau itu kita sebut dengan gejala prodromal. Jadi kalau pada jamur hampir tidak pernah terjadi ada gejala yang mendahului seperti itu. Jadi biasanya langsung bercak merah, gatal, udah itu. Nggak pakai demam ya dok? Nggak pakai demam. Oke, yang terakhir dokter, mitos atau fakta dokter? Jamur pada kulit akan selalu tidak bisa sembuh total. Jadi kayak mungkin udah sembuh muncul lagi, sembuh muncul lagi. Nah itu bagaimana dokter, mitos atau fakta? Bisa jadi mitos, bisa jadi fakta. Dalam artian begini, kalau dapat pengobatan yang tepat, jamur hilang 100% bisa. Tapi kalau kambuh ya bisa. Pada orang-orang yang yaitu tadi mbak punya faktor predisposisi seperti misalnya penderita diabetes, kambuh bisa, ya. Atau misalnya dia memang punya kelenjarnya banyak, misalnya kelenjar minyak atau kelenjar keringatnya banyak, kambuh bisa. Tapi begitu diobatin sembuh 100% pun bisa, gitu. Jadi harus pinternya maintenance dari pasiennya aja untuk meminimalisir kekambuhan itu tadi. Oke. Aja. Dok, pertanyaan terakhir dari saya ya dok ya, infeksi jamur pada kulit ini bisa menyebabkan komplikasi ke penyakit yang lain nggak sih dok? Kalau seandainya mungkin bisa atau tidak, kasih sekaligus dok tipsnya supaya tidak terjadi infeksi kulit pada jamur. Baik. Silakan dokter. Kalau dia menjadi penyakit yang lain, yang paling dekat adalah infeksi sekunder sebutannya ya. Jadi mungkin karena telat ngobatin sama pasien itu digaruk terus kulitnya akhirnya lecet, itu menyebabkan infeksi sekunder. Tanda-tandanya bisa jadi muncul ruam kemerahan yang disertai dengan nanah gitu ya. Nah itu tuh obatnya harus double, di samping kita berikan anti jamur juga harus diberikan antibiotik. Ada lagi yang kita sebut dengan mikosis profunda. Nah, mikosis profunda itu adalah infeksi jamur yang tidak hanya terjadi pada kulit di bagian superficial atau di bagian atas, tapi juga bisa terjadi pada organ-organ dalam itu yang lebih kompleks. Obatnya itu harus dengan obat-obatan, bisa jadi obat anti jamur yang masuk lewat sistemik dengan injeksi atau lewat infus gitu ya. Karena seringkali juga organ-organ dalam itu juga mengalami infeksi jamur karena memang jamur itu sifatnya menginfeksi organ-organ dalam. Nah itu lebih kompleks sehingga pengobatannya juga yang memang nggak bisa diobati di rumah begitu saja, memang harus dirawat di rumah sakit dan harus mendapat pengobatan secara sistemik, jadi harus masuknya lewat infus gitu. Nah tipsnya dok supaya kita tidak terkena infeksi jamur pada kulit. Harus dihindari kelembapan pada kulit, itu nomor 1 ya. Hindari kelembapan itu adalah dengan tidak memakai pakaian yang ketat, bahan pakaiannya juga harus benar. Dan kalau memang sering mengalami kelembapan, pakai bedak itu udah yang paling benar. Benar ya dok ya. Baik, Dokter Fitri, kalau seandainya nih ada pemirsa di rumah yang ingin berkonsultasi langsung ketemu dengan Dokter Fitri. Dokter Fitri prakteknya di mana dok?
Saya prakteknya di Surabaya Skin Center dan juga di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya. Oke, jadi ada di situ ya dok ya. Jadi kalau saya mau ketemu langsung konsultasi dengan Dokter Fitri, tinggal telepon ke sana bikin janji ya dok ya. Betul, bisa. Baik kalau begitu, Dokter Fitri Jawa, spesialis kulit dan kelamin, terima kasih banyak. Sama-sama Mbak Alia, ya. Terima kasih. Sudah mau meluangkan waktunya pada pagi hari ini. Sehat selalu ya dok. Iya, sama-sama Mbak Ilia juga, pemirsa juga mudah-mudahan selalu sehat. Sukses ya dok ya dengan baking-bakingnya. Oh semakin laris Dokter Fitri. Terima kasih. Terima kasih dokter dan terima kasih juga pemirsa yang sudah menonton acara Sehat Pagi. Sebenarnya kalau seandainya kita untuk mencegah supaya tidak muncul penyakit infeksi jamur pada kulit adalah menjaga kebersihan sih ya pemirsa, dan mungkin kita harus lebih mengenali diri kita sendiri nih. Kalau seandainya kita gampang berkeringat, ya gunakanlah baju yang gampang untuk menyerap keringat. Jangan pakai baju yang ketat-ketat. Jadi intinya kita harus mengenal diri kita sendiri. Alia Renomas pamit pemirsa, sehat selalu dan sampai jumpa.